kelak ya. Apabila diputuskan oleh hakim di hukuman mati misalnya, siapa yang tahu yang ditembak itu Ferdi Sambo atau bukan? Kalau dihukum seumur hidup, siapa yang tahu di dalam penjara itu adalah Ferdi Sambo. Nah, hari ini pun katanya ditahan Ferdi Sambo ini. Kita tidak tahu dia ditahan di mana. Katanya di yang abang sampaikan. Saya belum meyakini bahwa Ferdi Sambo ini akan dihukum kecuali satu. Kalau ingin menghilangkan Ferdi Sambo mungkin ya mereka racuni Ferdi Sambo, selesai. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di sini Ajbar. Jadi cukup luar biasa pada kesempatan kali ini kita kembali hadir dalam membahas yang berkaitan dengan yang sedang viral di tengah-tengah masyarakat sekarang, lebih khususnya masyarakat Indonesia lah, kalau lebih khususnya di Bima. Jadi tentu kita bicara bersama bahwa memang sekarang itu sedang booming sekali berkaitan dengan kasus Irjen Polisi Ferdi Sambo yang berkaitan dengan tembak polisi. Dalam hal ini saya bersama narasumber saya cukup luar biasa, yaitu Bang Linas, sarjana hukum sekaligus mantan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang berada di Bima. Nah, sekarang beliau menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Lembaga Studi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, bisa disingkat LESHAM. Apa kabar, Bang? Ya, baik. Alhamdulillah cukup baik ya. Jadi mohon maaf abangnya, jadi saya sedikit menyita waktunya karena memang saya rasa abang yang akan mampu membahas ini dengan saya. Kebetulan kan abang kan alumni hukum, jadi saya rasa abang akan lebih pantas berdiskusi dengan saya hari ini. Mungkin saya langsung saja abang ya. Jadi pandangan abang nih secara hukum, secara umum berkaitan dengan Ferdi Sambo ini. Iya, saya secara umum saya kira kasus ini memang ya cukup mencengangkan ya untuk Polri khususnya, kemudian untuk bangsa kita pada umumnya. Jadi memang ini harus diperbincangkan apakah Ferdi Sambo ini akan diapakan nantinya ya kan. Mesti kita perbincangkan memang ini, supaya ini terus dikonsumsi oleh publik. Oke, baik. Sekilas begitu pandangan abang secara umum. Jadi begini bang, tentu kita juga sadar bahwa memang banyak sekali tagar yang viral sekarang itu percuma lapor polisi. Bahkan hampir setiap hari naik di media sosial, baik media maya, media online dan media offline, tagar percuma lapor polisi. Karena memang berkaitan dengan kasus ini cukup mencengangkan. Berbagai macam skenario dilakukan oleh Irjen Ferdi Sambo ini. Sebagai polisi, pandangan abang bagaimana? Iya betul sekali. Memang di beberapa dekade terakhir ini, 2 tahun kalau kita hitung mundur, pertama di tahun 2021 kemarin viral percuma lapor polisi, tagar percuma lapor polisi. Nah hari ini kita dikabarkan dengan adanya peristiwa polisi tembak polisi. Nah pelakunya pun adalah ya FS ini selaku kepala divisi Propam Polri. Jadi polisi seperti polisi abang ya. Ya ini sangat mencengangkan sekali seperti saya di awal tadi sampaikan. Hanya saja yang perlu kita bahas hari ini adalah hal semacam ini betul nggak nanti Ferdi Sambo ini akan dihukum seperti apa yang diberitakan yang viral hari ini. Itu aja sih. Tapi kan sudah ditetapkan tersangka bang? Ya betul, ini sudah ditetapkan tersangka dengan pasal yang cukup luar biasa, ancamannya sangat luar biasa, yaitu hukuman mati. Kemudian seumur hidup atau kalau dikurung dalam waktu tertentu 20 tahun. Jadi pasal 340 KUHP ini berbicara tentang pembunuhan berencana. Jadi dari peristiwa yang terjadi terlepas itu tadi isu atas dasar motifnya pelecehan seksual itu kan sudah dipantahkan. Isu itu. Nah, pembunuhan berencana 340 itu ancamannya seperti yang disampaikan tadi, dihukum mati seumur hidup atau dalam waktu tertentu 20 tahun. Nah, pertanyaan yang harus kita tanyakan hari ini adalah
betul nggak sih ya selevel jenderal, Irjen Pol ya, yang memegang atau yang menjadi polisinya polisi akan dihukum hukuman mati atau 20 tahun itu. Abang menduga bagaimana? Ya kalau menurut saya ya melihat dari sejarah yang sering viral, saya satu contoh ini kasus korupsi ya. Kasus korupsi siapa itu? Gayus Tambunan. Gayus Tambunan terpidana kasus tindak pidana korupsi ya, dia bebas kemana-mana Pak. Dia ke Bali, ke luar negeri dan segala macam, dia bebas dulu. Nah kalau tidak diketahui oleh publik, maka Gayus ini bebas-bebas begitu saja. Dia tidak akan menjalankan hukumannya. Saya menduga apalagi ini adalah jenderal dan juga memiliki pangkat yang sangat luar biasa di kubu Polri. Juga saya menduga ada banyak rahasia yang dia pegang. Mungkin saya tahan dulu Bang ya. Berkaitan dengan lambannya proses penegakan hukum yang berjalan itu kita lihat di televisi, misalnya di berita-berita online maupun offline. Yang kemarin kita lihat juga ini prosesnya sudah cukup lama. Bahkan kemarin andaikan saja itu tidak diviralkan, tidak diangkat di berita, ini proses penegakan hukum Brigadir J ini tidak akan diketahui oleh publik. Bahkan itu Bang hampir 1 minggu baru diketahui oleh publik. Makanya kemarin ada tagar itu no justice, no viral no justice. Kalau tidak diviralkan penegakan hukum tidak berjalan. Pandangan Abang berkaitan dengan itu gimana? Iya baik, saya juga ingin sampaikan kaitan dengan itu. Tapi saya ini dulu mengenai tadi, apakah Ferdi Sambo ini betul-betul akan dilakukan eksekusi mati, akan dipenjara dan segala macam. Nah bagi saya melihat dari kasus Gayus Tambunan tadi, siapa yang tahu Ferdi Sambo itu dibebaskan kelak ya. Apabila diputuskan oleh hakim di hukuman mati misalnya, siapa yang tahu yang ditembak itu Ferdi Sambo atau bukan? Kalau dihukum seumur hidup, siapa yang tahu di dalam penjara itu adalah Ferdi Sambo. Nah, hari ini pun katanya ditahan Ferdi Sambo ini. Kita tidak tahu dia ditahan di mana. Katanya di Makobrimob misalnya. Di Makobrimob siapa yang pernah lihat di sana? Media pun tidak pernah lihat bahwa Ferdi Sambo itu sudah ditahan di Makobrimob. Berarti kuat dugaan masih ada permainan lagi yang dilakukan. Iya jelas, kuat dugaan kami masih banyak permainan di balik itu. Seperti yang Adinda tadi pertanyakan, kalau ini tidak viral, jelas tidak ini. Betul sekali. Kalau kemarin itu foto si korban ini, Brigadir J ini tidak viral, dan tidak diambil fotonya pasca dilarang untuk dilihat itu, tentu sekali isu atas dasar pelecehan seksual tadi itu yang menjadi isu utama Bang ya. Ya, yang menjadi konsumsi publik. Dan proses kasus ini tidak akan berjalan. Tapi begini Bang, sedikit lagi. Ini Ferdi Sambo bisa melihat cukup kuat sekali, bahkan sampai dia menarik beberapa jenderal dalam kasusnya ini berkaitan dengan sampai Kapolri membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus ini. Itu pandangan Abang, Ferdi Sambo ini cukup kuat sekali atau bagaimana sehingga menggiring itu sampai berapa orang itu Bang? Ya jelas Ferdi Sambo ini kan posisi jabatannya saat ini kan selaku Kadif Propam Polri. Jadi Kadif Propam Polri itu kan seperti yang disampaikan di awal, dia adalah polisinya polisi. Jadi segala apa yang terjadi di tubuh kepolisian itu dia mengetahui semua. Dia memiliki instrumen-instrumen itu Bang. Iya betul. Apalagi yang viral dan yang jadi konsumsi liar ini kan, dia ini kan memegang beberapa bisnis ilegal kayak perjudian online itu. Ini Ferdi Sambo memegang juga berkaitan dengan ini yang isu-isu liar ini yang kemudian juga dia memegang beberapa jenderal ya. Juga hari ini beberapa jenderal itu semacam yang sudah ditetapkan tersangka ya, jelas itu. Dari misalnya yang diperiksa mengenai kasus ini dari 80 sekian itu kan sudah ditetapkan 6 orang ini. Yang itu membantu, bagaimana itu Bang? 80 sekian orang yang terlibat dalam kasus Ferdi Sambo terus baru 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pandangan Abang secara hukum pidana misalnya itu udah tepat atau bagaimana? Atau lamban ini proses penegakan hukum? Ya betul. Jadi memang ini sedang tahap proses. Ya betul.
Jadi dari selain yang tersangka yang ada di lokasi ya, selain tersangka 4 orang yang ada di lokasi plus Ibu PC kan sudah, istrinya itu sudah ditetap. Selain itu dari 81 itu sudah ada 4 orang ya, perkembangan terbaru ini yang turut membantu apa namanya, proses penegakan hukum ya. Teman-teman kepolisian bukan membantu untuk menghalangi proses hukum ini. Ya. Itu yang ditetapkan sebagai tersangka. 4 orang itu turut membantu menghalangi proses hukum. Sehingga apakah ini sudah pas atau lamban? Saya kira ini sudah pas prosesnya ya. Ini sedang berproses. Hanya saja yang saya masih tidak yakin. Tidak yakin ini adalah mengenai apakah betul Ferdy Sambo dan kroni-kroninya nanti akan dihukum. Itu menjadi pertanyaan besar ya, berarti cukup luar biasa. Jadi ini menjadi PR untuk kita secara bersama, untuk kita kawal, lebih khususnya teman-teman mahasiswa, masyarakat dan aktivis, patut kita kawal secara bersama. Walaupun kita dari kejauhan pelosok negeri, lebih khususnya di Bima, ini patut kita kawal berkaitan dengan kasus-kasus yang tengah-tengah viral sekarang. Ini lagi Bang, pandangan Abang sebagai alumni hukum berkaitan dengan Baradae yang menjadi ajudannya Ferdy Sambo yang disuruh menembak ini Brigadir J, dia bisa bebas apa tidak Bang? Karena dia disuruh oleh atasannya untuk menembak Brigadir J ini, si Baradae. Pandangan Abang, dia bisa dibebaskan atau bagaimana? Ya, jadi untuk pemidanaan itu kan harus tergantung sungguh pada persoalan pembuktian di pengadilan nanti. Nah, apabila ini adalah atas dasar overmatch, keadaan terpaksa, ya kan, si Baradae ini melakukan kejahatan karena keadaan terpaksa, disuruh dan segala macam tadi. Nah, itu terbukti, maka berdasarkan pasal 48 49 KUHP, ya tentu dia akan dilepaskan. Kemudian pasal 51 52 jelas perintah jabatan itu jelas bukan ini perintah jabatan, tapi kalau menurut kami, kajian kami, ini adalah keadaan terpaksa karena dipaksa kan. Berarti besar kemungkinan Baradae ini bisa dibebaskan juga. Iya, kalau dia mampu membuktikan keadaan terpaksa itu. Jadi kalau hanya pengakuan dia kan tidak ada yang ini, bukan menjadi bukti kuat. Tidak bisa menjadi bukti kuat. Terus baru-baru ini Bang, sama persis kasus ini juga, penetapan istri Ferdy Sambo sebagai tersangka. Pandangan Abang gimana? Iya, jadi memang kenapa dan bagaimana ceritanya istri Ferdy Sambo ini ditetapkan sebagai tersangka, ini belum jelas juga. Kemarin istri Ferdy Sambo ini kan diminta untuk datang memberikan keterangan, dia tidak hadir gitu kan. Tapi tetap dilakukan gelar perkara dan sudah ditemukan beberapa CCTV yang ada, yang katanya hilang itu, yang ada di lokasi itu, menunjukkan adanya keterlibatan istri Ferdy Sambo, sehingga itu ditetapkan sebagai tersangka juga itu. Jadi itu. Pertanyaan ini Bang, seberapa kuat ini Irjen Ferdy Sambo? Bahkan sampai presiden pun juga menekankan, hampir beberapa kali di media menekankan bahwa usut tuntas, buka sebuka-bukanya. Sampai Kapolri membentuk tim khusus untuk membuka kasus. Seberapa kuat Irjen Ferdy Sambo ini sehingga dia ini sampai menjadi perhatian publik sekali? Iya, betul. Jadi itu tadi memang ada hampir 4 kali ya presiden itu memerintahkan untuk kasus ini dituntaskan secara terbuka. Tetapi yang terjadi, tim khusus pun itu sudah dibubarkan, entah karena Ferdy Sambo itu kuat atau bagaimana, diabaikan perintah presiden. Kemudian penahanannya yang katanya di Makobrimob itu tidak pernah ada satu media pun yang bisa meliput. Betul nggak dia itu dilakukan penahanan? Ini bukti kuatnya dia ini ya. Kemudian seberapa kuat? Ya, saya lihat di sini tentu Ferdy Sambo ini ada yang dia ketahui. Tentu ada yang dia ketahui, dia pegang aib
untuk Polri itu sendiri, baik dari jenderal-jenderal yang ada di sana, petinggi-petinggi di kubu Polri, maupun yang sudah menjadi menteri misalnya, kemudian pejabat-pejabat negara yang dianggap parlente. Jadi memang kuat ya, karena satu-satunya kalau si Ferdy Sambo ini pasti, kalau saya Ferdy Sambo ya, kalau saya Ferdy Sambo, kalau saya jadi korban maka semua akan jadi korban, kan begitu ancamannya. Kalau saya jadi korban maka semua akan jadi korban, kan begitu ancamannya. Maka tadi seperti yang abang sampaikan, saya belum meyakini bahwa Ferdy Sambo ini akan dihukum, kecuali satu. Kalau ingin menghilangkan Ferdy Sambo mungkin ya mereka racuni Ferdy Sambo, selesai. Berarti selesai kasus. Mereka racuni Ferdy Sambo, selesai kasus. Berarti cukup luar biasa ini ya, begitu pandangan dari abang. Kita racuni Ferdy Sambo, tapi ini ya sedikit radikal ya, keluar. Jadi abang gini, mungkin terakhir abang ya. Tanya rumit ini, Dinda. Pertanyaan terakhir abang. Ya. Ada nggak sih Ferdy Sambo di Bima ini bang? Versi Bima ini ada nggak Ferdy Sambo versi Bima? Bagaimana pemirsa? Ada ya Ferdy Sambo? Ya kalau saya kira kenapa Ferdy Sambo sebegitu kejamnya ya kan? Ya, ajudannya langsung ditembak di tempat, ya kan? Kok bisa seperti itu Ferdy Sambo ini? Saya ini begini, ingin saya kirim begini ya Dinda. Kenapa si Ferdy Sambo membunuh ajudan kok jadi viral semacam itu ya dulu? Kenapa sih, apa sih Ferdy ajudan Brigadir J ini sehingga harus dibunuh seperti itu? Apa yang dia lakukan ya? Kemudian kenapa harus melibatkan banyak orang ini? Gitu loh. Nah ini yang harus kita bongkar sesungguhnya. Ya, yang harus kita bongkar. Apakah Brigadir J ini memegang rahasia yang begitu besar gitu sehingga harus dieksekusi seperti itu, kemudian melibatkan hampir 100 ini oknum polisi yang terlibat ini, yang diperiksa di kode etik maupun yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah ini yang harus kita bahas ya Dinda. Kira-kira bisa nggak Mabes Polri, Kapolri ya, dalam hal ini Kapolri membongkar mafia apa di balik pembunuhan ini gitu. Ya, terlepas dari apa di balik pembunuhan. Ya, terlepas dari itu Bang, abang belum menjawab pertanyaan saya tadi. Ada nggak versi Jambo, versi apa di versi Sambo, versi Bima ini Bang? Kalau versi Sambo versi Bima saya kira tidak ada lah. Itu terlalu kejam dan juga. Ya maksudnya di luar dari kasus pembunuhan lah, yang lain lah begitu. Ya kalau yang lain, kalau yang lain palingan ya yang sering saya lihat ini soal kekerasan pada pasca demonstrasi saja. Iya, pasca bentrok saat demonstrasi saja. Saya lihat kecam-kecam semua memang, aduh dipukul dan segala macam, diseret dan segala macam. Mungkin terakhir Bang ya dari abang, ini pesan-pesan moral ya lebih khusus teman-teman institusi Polri, lebih khususnya yang berada di wilayah Bima, dan untuk teman-teman mahasiswa untuk bagaimana mengawal kasus ini agar kita kawal secara bersama. Terakhir Bang. Ya baik, untuk kita semua. Jadi memang ini adalah era barunya untuk Polri. Mudah-mudahan Polri ini bisa ya sesuai harapan kita bahwa para pelaku ini dihukum dan sesuai dengan apa yang dibuat. Untuk kita sebagai mahasiswa, seperti yang saya tekankan tadi, saya belum meyakini bahwa Ferdy Sambo ini akan dihukum sebagaimana yang dibicarakan dan viral, karena memang ada beberapa kasus, contohnya selevel Gayus Tambunan saja dia bisa bebas kemana-mana gitu kan, apalagi selevel jenderal yang memegang yang mengetahui apa-apa saja yang terjadi di dalam Polri ini. Ini Ferdy Sambo ini mengetahui rahasia itu. Jadi kecuali mungkin Ferdy Sambo nanti akan diracun, maka aman bagi yang lain yang melakukan di balik kasus ini. Poinnya Ferdy Sambo diracun Bang. Iya, kalau sudah begitu ya aman penjahat-penjahat yang lain itu. Jadi cukup luar biasa. Terima kasih banyak. Jadi kesimpulan buat teman-teman yang menonton pada hari ini, jadi perlu kita bijaki juga bahwa memang berkaitan dengan kasus yang sedang viral sekarang. Tentu kita sebagai masyarakat juga ini adalah polisi juga untuk polisi. Jadi kita patut mengawal, patut memberi apresiasi berkaitan dengan proses penegakan hukum yang berjalan.
Jadi kira-kira begitu. Terima kasih banyak Bang atas waktunya sudah hadir di sini dan berdiskusi dengan saya berkaitan dengan persoalan-persoalan tadi. Terima kasih banyak Bang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.